Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari 1 Malinda Mafiro, 2 Nita Idayati, 3 Nur Sugiarti Rahayu, 4 Pratiwi Yulia Nitya. Kami di sini akan mempresentasikan materi dari artikel yang berjudul Intangible Resources for an Organization Sustainability Potential yang ditulis oleh Helena Bulinska dan Anna Baginska dan diterbitkan pada tahun 2020. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Malinda Mafiro. Kepada Malinda Mafiro, waktu dan layar saya persilahkan. Research-Based View Theory atau RBV. Menurut RBV, kekuatan organisasi terletak pada sumber daya internalnya. Teori ini menunjukkan adanya keterkaitan antara sumber daya internal organisasi dan pengembangan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Teori RBV menganggap aset tidak berwujud sebagai komponen penting dari keunggulan kompetitif berkelanjutan perusahaan. Sumber daya tak berwujud. Sumber daya tidak berwujud didefinisikan sebagai aset langka dan berharga yang mengarah pada keunggulan kompetitif yang jika mampu bertahan dalam jangka panjang berguna untuk membuat kinerja organisasi dan menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Berdasarkan teori RBV ini, sumber daya tak berwujud memperkuat kinerja organisasi. RBV menganggap aset tidak berwujud sebagai komponen penting dan keunggulan kompetitif perusahaan. Karena apabila terdapat kelangkaan sumber daya tidak berwujud, maka akan membahayakan perusahaan tersebut. Pentingnya sumber daya tak berwujud mengacu pada kelangkaan dan sulitnya untuk ditiru oleh pesaing. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Sugiarti Rahayu. Kepada Nur Sugiarti Rahayu, waktu dan layar saya persilahkan. Berikutnya ada hubungan karyawan dan hubungan kolaborasi. Yang pertama ada hubungan karyawan sebagai faktor yang mempengaruhi kolaborasi dalam organisasi. Hubungan karyawan bertujuan untuk menghubungkan rasa harmonis di tempat kerja, sehingga karyawan akan bekerja lebih lama dan membantu mengembangkan kinerja karyawan. Adanya hubungan karyawan ini juga akan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada kolaborasi tempat kerja dan potensi keberlanjutan organisasi. Potensi keberlanjutan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi. Organisasi yang berkelanjutan dicirikan oleh perkembangan yang seimbang, aturan dan norma yang adil dan transparan yang membantu perilaku manajer dan karyawan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya berkelanjutan jangka panjang. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Pratiwi Yulia Nitya. Kepada Pratiwi Yulia Nitya, waktu dan layar saya persilahkan. Selanjutnya yaitu diagram model penelitian. Seperti yang sudah tergambar dalam slide, yang menunjukkan bahwa hubungan karyawan dengan kolaborasi menunjukkan suatu keterikatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pentingnya faktor manusia dalam mendukung kolaborasi tempat kerja sangat dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan RBV yang menganggap sumber daya tak berwujud adalah kunci untuk membangun keunggulan kompetitif. Kemudian, hubungan kolaborasi tempat kerja mempengaruhi sebuah potensi organisasi keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia meningkatkan keberlanjutan. Kemudian, transfer pengetahuan eksplisit dipengaruhi oleh kerjasama di tempat kerja. Oleh karena itu, hubungan dan kerjasama karyawan yang terpelihara dengan baik dapat meningkatkan aliran pengetahuan suatu organisasi. Jadi, kesimpulan dari materi yang disampaikan yaitu dalam pendekatan teori RBV terdapat peran penting manajemen sumber daya manusia dalam mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang pertama, ada hubungan karyawan yang positif
dan kuat dalam suatu organisasi akan meningkatkan potensi keberlanjutannya. Yang kedua yaitu praktek kolaboratif yang baik dapat mendorong berbagi pengetahuan yang lebih baik dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Potensi keberlanjutan yang lebih besar ini akan membantu organisasi untuk menangani masalah dengan lebih baik dan menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman praktik sumber daya manusia dapat mendukung keberlanjutan penguatan potensi organisasi untuk menghindari kesulitan prospektif dan mencegah kerusakan. Sekian materi dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.